Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Solih-Solihah, bagaimana kabarnya sore hari ini? Kembali lagi dalam LHI Berkisah. Kira-kira hari ini kita akan belajar hikmah dari sahabat Rasulullah. Siapa ya kira-kira? Sahabat Rasulullah ini bukanlah keluarga Rasulullah. Akan tetapi ia mendapatkan cinta yang luar biasa dari Rasulullah. Sahabat ini pun mencurahkan seluruh cintanya untuk Rasulullah dan untuk Islam. Maka tidak heran jika sahabat Rasulullah memberikan julukan kepadanya Zaid tersayang. Wah, sudah tahu pasti ya, karena Ustazah sudah menyebutkan nama Zaid. Iya, dia adalah Zaid bin Harithah. Apakah Solih-Solihah pernah mendengar nama itu sebelumnya? Nah, kita simak kisahnya. Harithah, yang berarti adalah ayahanda dari Zaid, sedang mempersiapkan bekal dan kendaraan untuk istrinya. Ibunda Zaid dan Zaid akan pergi ke kampung Bani Ma'an untuk mengunjungi keluarganya di sana. Tapi tidak seperti biasanya, entah mengapa, Harithah merasa sangat sedih. Harithah melepas kepergian istri dan anaknya dengan linangan air mata. Ternyata mungkin itu adalah sebuah firasat, karena beberapa hari di sana kampung Bani Ma'an disatroni oleh perampok. Para penduduk tidak dapat mempertahankan kampungnya. Harta benda dirampas dan Zaid ditawan. Ibunda Zaid kemudian pulang dan mengabarkan berita tersebut kepada suaminya, Harithah. Mendengar cerita tersebut, Harithah amat terpukul hingga tidak sadarkan diri. Setelah sadarkan diri, Harithah kemudian pergi mencari anak kesayangannya, Zaid. Kampung demi kampung Harithah masuki. Setiap orang ia tanyai. Namun hasilnya nihil. Harithah tidak dapat menemukan anaknya, Zaid. Kemudian perampok dari Bani Ma'an tersebut menjual harta benda rampasan di sebuah pasar. Ia pun menjual Zaid sebagai budak. Di sana Zaid kemudian dibeli oleh Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam menghadiahkan Zaid sebagai budak ini kepada bibinya Khadijah. Kala itu Khadijah sudah menjadi istri Muhammad bin Abdullah. Akan tetapi wahyu Allah belum turun kepada Muhammad bin Abdullah. Khadijah memberikan hadiah Zaid sebagai pelayan kepada Rasulullah. Rasulullah menerimanya dengan senang hati dan Rasulullah mendidik Zaid dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, seolah ia mendidik anaknya sendiri. Waktu berlalu, hingga kemudian pada suatu musim haji, sekelompok orang dari kampung Harithah, ayahanda Zaid, datang ke Mekah. Mereka bertemu dengan Zaid. Mereka kemudian menyampaikan salam rindu dari ayah dan bunda Zaid. Zaid pun senang sekali mendengarnya. Zaid pun membalas salam rindu mereka kepada kedua orang tuanya dan berpesan kepada sekelompok orang yang sedang berhaji tersebut. Kabarkanlah kepada kedua orang tuaku bahwa aku di sini tinggal bersama ayah yang paling mulia. Mendengar berita tersebut, Harithah pun bergegas. Ia pergi ke Mekah untuk menemui Muhammad bin Abdullah. Di sana setelah bertemu dengan Rasulullah, Harithah berkata, "Wahai putra Abdul Muthalib, wahai orang yang selalu menyayangi orang miskin, berkasih sayang, maksud kedatangan kami kemari adalah untuk meminta anak kami. Maka berbelas kasihlah kepada kami. Berikanlah anak kami dan terimalah uang tebusan dari kami."
Mendengar hal tersebut, Rasulullah meminta seseorang untuk memanggil Zaid. Rasulullah ingin Zaid sendirilah yang memutuskan dengan siapa Zaid tinggal nantinya. Rasulullah menyampaikan kepada Harisah, biarkan Zaid saja yang memilih dengan siapa ia ingin tinggal. Jika ia memilih bersamamu, maka aku tidak memerlukan uang tebusan itu. Dan jika ia memilih tinggal bersamaku, dan demi Allah aku tidak juga membutuhkan uang tebusan itu. Kemudian Zaid datang. Ketika Zaid datang, Rasulullah bertanya, "Wahai Zaid, apakah engkau mengenal kedua orang ini?" Zaid menjawab, "Ya, yang ini adalah ayahku dan yang ini adalah pamanku." Kemudian Rasulullah menjelaskan maksud kedatangan ayah dan paman tersebut. Kira-kira apa ya jawaban Zaid? Ternyata Zaid menjawab, "Tentu saja aku memilih tinggal bersamamu, ayah dan pamanku." Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah sangat bahagia hingga berlinang air mata. Rasulullah memegang tangan Zaid dan membawa Zaid ke pelataran Ka'bah. Di sana orang Quraisy berkumpul. Kemudian Rasulullah mengabarkan, "Wahai kalian semua, dengarkanlah. Mulai saat ini Zaid adalah anakku. Ia adalah ahli warisku dan aku adalah ahli warisnya." Solih-solihah, kira-kira dengan kejadian seperti itu, bagaimana ya perasaan Harisah sang ayah? Apakah kira-kira ia bersedih hati karena ternyata Zaid sang putra tercinta memilih tinggal bersama Rasulullah? Ternyata jawabannya tidak. Harisah merasa sangat bahagia karena anaknya telah bebas dan tinggal bersama orang yang paling mulia di Mekah. Ayah dan paman Zaid kemudian pulang ke kampungnya dengan hati yang sangat tentram. Kemudian waktu berlalu. Akhirnya wahyu Allah yang pertama, Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 pun turun dan disusul oleh wahyu-wahyu berikutnya. Di situ kemudian diriwayatkan bahwa Zaid adalah orang kedua yang memeluk Islam. Setelah itu penyebaran agama Islam lambat laun mulai menyebar, meluas, dan ternyata hal ini membuat orang-orang Romawi merasa khawatir. Mereka khawatir kehadiran agama baru tersebut mengancam eksistensi mereka. Maka mereka membuat sebuah rencana. Mereka merencanakan untuk mencaplok Syam. Daerah Syam ini adalah batu loncatan agar mereka dapat menguasai Jazirah Arab dan negeri-negeri Islam lainnya. Namun, Rasulullah mengetahui gerak-gerik mereka. Rasulullah pun merancang strategi. Rasulullah mengirimkan pasukan Islam ke Balqa di daerah Syam. Kemudian mereka mencari titik di daerah Mut'ah. Oleh karena itu, pertempuran ini nantinya diberi nama Perang Mut'ah. Rasulullah menentukan atau memilih 3 panglima perang. Dia adalah Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Rawanah. Di depan pasukan Islam, Rasulullah menyampaikan, "Wahai kalian semua, tunduklah pada apa yang dikatakan oleh Zaid bin Harisah, karena dia adalah pemimpin kalian. Seandainya Zaid gugur, maka Ja'far yang akan memegang kendali. Jika ternyata Ja'far pun gugur, maka Abdullah bin Rawanah yang akan memimpin kalian."
seolah itu sebagai pertanda, seolah Rasulullah mengetahui bagaimana akhir pertempuran nantinya. Ternyata ketiga panglima perang tersebut gugur dengan urutan Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Rawanah. Zaid memimpin peperangan dengan sangat tangkas. Tanpa rasa takut, ia menunggangi kuda di barisan paling depan dan memimpin semua pasukan. Namun ternyata Allah memanggilnya dengan senyum yang sangat indah. Masya Allah. Salih-salihah, dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwa seorang Zaid bin Harisah yang sama sekali tidak memiliki ikatan darah dengan Rasulullah, mencurahkan cintanya begitu besar kepada Rasulullah, dan ia pun mendapatkan cinta yang sangat besar dari Rasulullah. Seperti yang Ustazah sampaikan di depan tadi, para sahabat menjulukinya sebagai Zaid tersayang karena begitu sayangnya Rasulullah kepada Zaid bin Harisah. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa setiap ada pasukan dan ikut serta Zaid di dalamnya, maka bisa dipastikan Zaid adalah pemimpinnya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan, seandainya saja Zaid masih hidup sesudah Rasulullah, maka tentu ia akan diangkat sebagai khalifah. Jadi salih-salihah, seberapa besarkah cinta kita kepada Rasulullah? Kita semua berharap semua akan bertemu Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya. Terima kasih sudah menyaksikan LHI Berkisah sore ini. Sampai bertemu pada LHI Berkisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.